Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Banyak yang mempertanyakan tentang keberadaan kurikulum merdeka seolah-olah belum siap untuk diluncurkan. Mereka memandang dari segi panduan dan pembiayaan serta membandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang lebih siap dan tidak ada revisi-revisi. Bagi sekolah penggerak angkatan 1, merasakan betul bagaimana harus berjalan seolah-olah di padang yang gelap karena harus meraba-raba konsep awal yang disampaikan. Begitupun juga harus menghadapi penyesuaian terhadap revisi-revisi di tahun kedua. Namun demikian, pada akhirnya sekolah penggerak angkatan 1 menyadari betapa beruntungnya menjadi bagian dari riset skala nasional yang mana suara terbawah sangat didengarkan dan menjadi dasar perbaikan untuk kurikulum merdeka yang mana nanti akan didiseminasikan pada tahun 2024. Tentunya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi SDN Teluk Dalam 7 yang letaknya tidak begitu strategis di pinggiran kota Banjarmasin dan berada di kalangan menengah ke bawah. Namun merupakan bagian dari 10 sekolah penggerak angkatan 1 di kota Banjarmasin. Tepatnya adalah di Jalan Sutoyo, Komplek Hidayatullah nomor 27 RT 30 Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah kami melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka selama 2 tahun ini, kami menyimpulkan bahwa intisari dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa secara terdiferensiasi. Setiap siswa mempunyai karakteristik dan kompetensi masing-masing yang mana harus diidentifikasi oleh guru sebelum memulai pembelajaran, yaitu dengan menggunakan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Bagaimana setiap siswa bisa aktif dengan kemampuannya untuk mengekspor pengetahuan menjadi PR besar bagi guru dan bagi sekolah untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kegiatan di dalam sekolah diantaranya dengan membuat berbagai program, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang digabung dengan kegiatan pembiasaan dan proyek profil pelajar Pancasila. Berdasarkan rapot pendidikan, SDN Teluk Dalam 7 masih harus terus berbenah dalam bidang literasi dan numerasi yang nilainya masih sangat rendah. Sehingga sangat penting bagi sekolah mengadakan program khusus untuk peningkatan kompetensi baik melalui pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar maupun mengadakan kegiatan berbagi praktek baik antar sesama guru yang dikemas dalam bentuk lesson study. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajaran di kelas. Untuk itu, secara berkala, kepala sekolah mengadakan coaching dengan guru-guru terutama yang terlibat di dalam komite pembelajaran. Kegiatan coaching dilaksanakan dengan berbagai cara. Meskipun hanya dengan bercakap-cakap santai maupun dengan cara kepala sekolah masuk ke dalam kelas ataupun juga dengan cara guru dipanggil oleh kepala sekolah dan berkomunikasi khusus tentang kegiatan pembelajaran. Coaching tersebut, kepala sekolah membuat rencana tindak lanjut sebagai bekal untuk tindakan di kelas. Maka SDN Teluk Dalam 7 merumuskan sebuah siklus atau alur yang bisa menjadi pedoman bagi guru-guru untuk merencanakan pembelajaran di kelas, terutama dalam hal mengarahkan agar guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa secara terdiferensiasi. Kita maksudkan adalah sesuai dengan visi sekolah, yaitu Babungas, yang merupakan akronim dari mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berbudaya lingkungan, dan berpengetahuan luas. Istilah Babungas ini diambil dari istilah dalam bahasa Banjar, yaitu semakin cantik. Sehingga filosofi dari visi SDN Teluk Dalam 7 adalah selalu bertambah cantik, baik luar maupun dalam, baik secara fisik peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana di sekolah. Kita artikan sebagai BUNG, buat asesmen diagnostik untuk mengenal kompetensi peserta didik.
AS, analisis kompetensi peserta didik untuk mengetahui karakteristiknya. Kemudian ada istilah banar. B, buat kelompok. A, aksi. N, narasi presentasi. A, assessment value. R, refleksi. Hanya untuk mempermudah guru untuk mengingat langkah-langkah atau alur yang dilalui dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tantangan yang dihadapi tentunya adalah bagaimana agar alur itu bisa dipahami oleh semua guru atau paling tidak beberapa guru, terutama yang duduk dalam komite pembelajaran. Demikian juga tidak semua guru mampu dan mau dengan cepat berperan formasi. Apapun yang menjadi tantangan SDN Teluk Dalam 7, satu persatu telah mendapat penyelesaian. Untuk melaksanakan alur kegiatan yang disampaikan di atas, yaitu strategi Bungas Banar dalam mendekatkan pemahaman guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa secara terdiferensiasi, maka setiap hari Sabtu dilaksanakan kegiatan lesson study secara bergantian antara kelas tinggi dan kelas rendah. Untuk langkah awal melaksanakan kegiatan alur Bungas Banar dengan pengajar praktek Bapak Rizky Amali SPD, yaitu salah satu guru PAI dan budi pekerti di kelas tinggi. Setelah menganalisis kebutuhan siswa melalui asesmen awal, Pak Rizky menemukan kebutuhan siswa bahwa mereka ingin belajar dengan beraktivitas. Sehingga Pak Rizky mencoba mencari model pembelajaran yang pas untuk menyampaikan materi tentang zakat. Dengan menghubungkan dunia nyata dari model pembelajaran yang ada, Pak Rizky membuat modifikasi, yaitu dengan memberi label model pembelajarannya dengan nama Marketplace Activity Learning, yaitu sebuah konsep model pembelajaran dengan metode secara berkelompok dengan nama-nama marketplace yang ada di aplikasi Android, yaitu kelompok Instagram, Facebook, Tokopedia, dan Shopee. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pak Rizky adalah sebagai berikut. 1. Guru telah membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa tentang zakat. 2. Siswa dikelompokkan secara heterogen sesuai dengan kemampuannya agar bisa belajar secara bergotong royong untuk saling memahami materi tentang zakat. 3. Kelompok yang sudah terbentuk diminta menunjuk ketua kelompoknya. 4. Siswa diberikan materi untuk dipelajari dan dieksplor sendiri dalam bentuk poster. 5. Siswa juga diminta membuat poster dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. 6. Setelah siswa selesai membuat poster, mereka diminta berpresentasi di hadapan kelompok lain yang berkunjung ke marketnya. Dari kerja kelompok yang dilakukan oleh guru terlihat aktivitas siswa bagaimana mereka bekerja sama untuk segera menyelesaikan hasil kelompoknya. Dalam kegiatan lesson study tersebut, ada beberapa guru yang dilibatkan oleh kepala sekolah agar ikut mengamati aktivitas yang ada di dalam kelas Pak Rizky. Guru lain juga membuat catatan-catatan kecil untuk disampaikan pada refleksi lesson study. Pada kegiatan refleksi, guru-guru yang ikut mengamati kegiatan pembelajaran memberikan umpan balik. Demikian apa yang merupakan praktek baik dari SDN Teluk Dalam 7, yaitu sebuah kegiatan lesson study yang dimulai dengan konsep alur langkah-langkah pembelajaran dengan istilah Bungas Banar dan menghasilkan salah satu dari guru kami membuat model pembelajaran yang termodifikasi, yaitu dengan nama Marketplace Activity Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.